Maka manusia pada hajat yang sangat dibutuhkan akhlaki. Pada akhlaki jaminnya akhlaki di semua keadaan. Makanya kan Islam mengatur kita sampai ke WC pun diajar kita. Dia masuk, diajar kita dulu kalau hajat, semuanya diajar. Kenapa ya? Karena memang kita perlu akhlak di setiap kehidupan ini. Di aspek kehidupan sekecil apapun harus ada akhlak. Diajar kita buang air kecil dibicarakan, buang air besar dibicarakan, ya kan? Itu hanya Islam yang punya ajaran yang sederhana. Nah itu kalau dari akhlak sudah diceritakannya. Kalau orang tidak punya akhlak, maka mati itu lebih baik ketimbang dia hidup. Jadi manusia yang tidak punya akhlak itu sama artinya mayit lah. Kalau orang punya etika adab, maka hidup ini menjadi aman dan tenang. Kenapa ada kejahatannya? Karena tidak ada akhlak. Salah sedikit saling bunuh. Kalau kita ada akhlak, sabar, tahan diri dari kemarahan. Itu ajaran akhlak. Tapi kalau kita ikuti ajaran hewan, apa hukum hewan? Siapa kuat? Dia menang. Kita akan terus saling memakan, saling bunuh, saling hujat, saling gosipin karena kita memang tidak memiliki akhlak. Kemudian itu musyafi'i radhiyallahu anhu, mawahaballahu lillahi hibatan. Tidaklah Allah memberikan pemberian kepada seorang dengan pemberian afdal yang lebih afdal min aklihi wa min adamihi, akal dan. Jadi kalau ilmu itu biasa, tapi adab ini ya, karena lebih sulit kita beradab ketimbang berilmu. Kalau mau adab belajar saja selesai. Kalau adab kita butuh mengendalikan hawa nafsu. Kalau dia lebih tua kita harus hormat. Nah, hormat pada yang tua itu kan butuh menunjukkan diri. Secara fisik ya kita bisa mengalahkan orang tua, ya kan? Kalau tentang hidup itu kalau kita tidak punya, apalagi kalau misalnya kita perempuan, adik kita laki, walaupun masih SD bisa kita dijabur, ya kan? Kalah kan? Tapi karena ada akhlak, maka hormat takut pada yang lebih besar. Nah itulah yang diajarkan dalam agama kita, sehingga hidup itu jadi hidup. Hayatul fata, keduanya artinya pada akal dan arti dalam kehidupan seorang pemuda. Pemuda yang keren, itu kalau dia punya akal dan pintar terus beradab, siapa yang tertarik, ya kan? Fa'in fukidah, kalau keduanya hilang akal dan adab, fa'in nafaqdal hayati al-yakuhi, maka tidak adanya hidupnya atau kematian adalah lebih layak untuk. Jadi akal tidak ada, akhlak tidak ada, mati saja. Itu lebih baik. Karena kalau dia hidup dia akan merusak. Banyak terjadi kejahatan, banyak terjadi ketidakseimbangan dalam hidup karena kurangnya yang dua, akal dan Pokoknya jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-ghayata min bi'idatihi, akhir atau tujuan utama beliau diutus ilal khalqi, kepada makhluk nasra makarimil akhlak, menyebarkan akhlak yang mulia. Karena itu Rasulullah dalam semua sejarahnya kita baca tidak ada beliau menyakiti siapapun. Justru beliau selalu memaafkan, berbuat baik bahkan pada orang yang menyakiti beliau. Sehingga ketika perang apa itu? Intinya waktu itu beliau
kena dia tuh katanya sana sampai jatuh lah beliau terjatuh. Nah ketika darah beliau jatuh, dia usapkan ke semua badan beliau darah itu, dia dikasih jatuh ke tanah. Bertanyalah para sahabat, ya Rasulullah, tadi terang saya pelungguh mengusap darah yang menetes ke badan beliau. Kenapa? Karena saya mendengar malaikat, kalau ada setetes saja darah saya akan jatuh di tanah ini, maka akan dihancurkan kaum ini. Nah, itulah sayangnya Rasulullah sampai musuhnya pun di tanah. Itu aja, kawan pun bisa jadi kawan, saudara bisa jadi musuh. Kenapa? Ya karena kita kurang. Memang kalau kita mau baik sama siapapun, harap kita harus lebih tinggi, sehingga kita kalau ada apa-apa ya lebih banyak mengalah ketimbang kita pagah. Nah, ada memang pagah sih, karena ada pagah sih itu. Pokoknya ini nama itu diutang ila makarimah akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Memang Rasulullah itu mengatakan uswatun hasanah, suri teladan. Karena itu orang tua jadi suri teladan bagi anak-anak. Kalau orang tua kita lihat suka mendeket, ikutnya mendeket. Ibu bapak nonton TV itu tidak nonton TV. Tukang pertama ya itu tidak sama. Karena itu anak melihat perilaku orang dewasa. Karena itu kalau kamu melihat jadi anak hebat, contohlah hal-hal yang hebat, yang bermanfaat. Yang seperti ke sawah nyangkut, mesti dia akan rajin ke sawah, ya kan? Jadi tergantung didikan orang tua. Karena 24 jam yang di rumah adalah orang tua. Karena itu kalau perempuan jangan terlalu sibuk. Karena kalau dua-duanya sibuk, seperti yang kita lihat di kota-kota, di Perak pun dicontohkan, jadi berokan anak kesepian, akhirnya pembantu dan jadi orang tua. Karena sayang orang tua tidak ada. Kenapa ya? Karena yang kasih sayang itu siapa ya? Uang tidak bisa mengganti kasih sayang. Bagaimanapun banyaknya uang, tidak bisa menggantikan hubungan. Kalau kasih sayang tidak. Jadi sentuhan peluk orang tua itu penting. Kita kalau pulang sekolah lihat orang tua di rumah sana apa enggak? Kalau tidak ada kita cari, ya kan? Itu kita besar pun cari ada di mana? Ya hampa kan rasanya. Ya memang ada hal yang kita hubungan batin yang tidak bisa kita lakukan. Itulah makanya minimal ibu yang sering di rumah. Ya kalau bapak bisa cari nafkah. Ya kalau aku membantu cari nafkah, tapi jangan terlalu full. Kalau bisa buat kesibukan di rumah, jangan buat kesibukan di luar rumah. Itu perempuan supaya bisa mengontrol rumah. Karena kalau sibuk keluar, kalau tempatnya jauh, berhari-hari tidak ketemu keluarga, itu bahaya. Ada kegesangan dalam hati, kurang kasih sayang. Silakan kerja, tapi jangan full. Sisanya buat kesibukan itu. Entah kesibukan dagang atau apa yang mungkin kita bisa mengontrol. Waqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh dan pada dirimu terdapat akhlak yang agung yang mulia. Wa ja'ala nisbatal khuluqil hasan ila dini, dan Allah menjadikan penisbahan akhlak yang baik pada agama. Tadi seperti di'ain bila mastaqarati, seperti menisbahkan bejana dengan apa yang diletakkan di sana. Ya, bejana kalau terhancur ya kalau minum mati, kalau terhancur ya seger, ya kan? Tergantung apa yang kita tangkap. Wafil hasri, Qala sallallahu alaihi wasallam, innal khuluqa, sesungguhnya alam kita nakwiya bisa mungkin ya bejananya
Nah ini orang kerjanya ya. Wabil hasil alam magarik akhlak waradatil hadis. Anjuran tentang akhlak yang mulia didatangkan dalam hadis. Innallaha haqqal istabli makarimin akhlak pemahasinin amal. Mana apa? Boleh ada kalau. Sesungguhnya Allah menghiasi Islam dengan akhlak yang mulia dan juga amal-amal yang baik. Qad aflaha man ukhlisa qalbuhu, sungguh beruntung orang yang hatinya ikhlas lil iman, ikhlas dalam beriman. Wa ju'ila qalbuhu saliman, dan dijadikan hatinya salim, selamat, tenang. Walisanuhu shadiqon, lidahnya jujur. Yang suka bohong berarti tidak selamat, tidak beruntung. Kalau suka bohong, belum tidak beruntung, main-main. Apa nih? Jadi bohong entah main-main ataupun sebut-sebut dosa. Karena itu tetap bohong itu tidak hanya dengan lidah, bisa dengan tulisan, menulis sesuatu yang tidak sesuai. Diam pun juga termasuk bohong kalau kita mendiamkan sesuatu yang kita tahu. Wa nafsuhu mutmainnatan wa khaliqatuhu mustaqimah. Nafsunya tenang. Ini orang yang tenang nafsunya, kalau dia disakiti dia tidak cukup tenang. Kalau kita kenapa jangan marah, maksudnya dia tenang. Masih ingat cerita Imam Syafi'i? Ada suruh naik tangga. Imam Syafi'i waktu itu ditanya oleh tetangganya. Imam Syafi'i apa yang apartemen ya waktu sekarang? Terus Allah udah kan? Jadi Imam Syafi'i ini ingin dilihat marah oleh tetangganya, karena Imam Syafi'i tidak pernah dilihat marah. Kalau kita ingin dilihat tidak marah, karena kita keseringan salah sedikit marah, sedikit marah. Baik kita ini punya maksud yang masih membawa. Nah, datang Imam Syafi'i, ditunggu Imam Syafi'i naik sampai lantai atas, karena kamar beliau paling atas. Begitu beliau mau masuk itu, ya Imam, saya mau nanya, nanya deh. Saya dengar turun angka Imam, turun Imam Syafi'i. Begitu sampai bawah, Imam lupa saya. Senyum Imam Syafi'i, bukan Imam, kalau kita aja ngomong, ya kan? Kayaknya apa? Bagi perempuan susah nahan marahnya dan hanya perempuan itu rata-rata pengomen. Nah, itu rata-rata tidak ada perempuan tidak komen. Ada? Rumah itu sepi lah perempuan yang komen. Ya kayak kuburan. Ya kemudian ayo saya tunggu. Nanti saya jawab. Ayo dan Imam. Ntar kalau saya ingat, saya ambil. Naik Imam Syafi'i. Wah rapat sama, tinggal beberapa tangga. Imam ingat saya. Ayo, sebut turun apa? Kalau kita bangun butuh, komen lah. Itu kita. Nah ya turun Imam Syafi'i. Lupa sih. Belum akan nyampe Imam. Lama-lama dia ya kami sini-sini mau Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i pergi naik-naik. Imam Syafi'i ya atap ibu Musa. Oh dia mendengar nama. Ada yang bisa bahasa Sasak? Oh, bisa. Ya, kalau bahasa Banjar ya, ada bahasa Ramadan. Punya bahasa Arab.
Ya biar kalian tahu bahasa pastor. Sebagai suara. Wah gue kenapa musim gue? Ya kalian tahu kita bilang gue, saya bilang musim gue. Ya panjang menurut gue aja. Bis Wakholikatuhu mustaqimah, akhlaknya lurus, gak bengkok-bengkok. Syaraful imani ayat manakal anas. Kemuliaan iman itu jika orang lain menjadi aman, artinya tenang. Wasyaraful Islam, kemuliaan Islam itu ayyaslam an-nasu min lisanika. Kalau orang selamat dari lidahmu, berarti kita tidak mencaci maki orang, tidak gosipin, terutama di media sering hujat. Wayadika, dan juga orang selamat dari tangan. Tangan itu bisa tulisan, bisa pukulan, atau dengan kekuasaan kita menzalimi seorang. Diselamatkan orang dari lisan dan tangan. La yadkhulul jannata sayyul malaka, tidak akan masuk surga orang jelek. Apa namanya? Kepemilikannya. Al-khuluqul hasan, akhlak yang baik, yuzibul khotoya, akan menghilangkan dosa sebagaimana air menghilangkan menjahit dapat jilid kulit, ya, membersihkan kulit. Jadi kalau kita kotor-kotor, air kita siram, bersihkan kita, ya kan? Kalau kita lagi keringatan atau sudah main air atau main debu-debuan atau sudah meriah kotor kita, ya, air lah pencucinya. Maka akhlak itu, dosa itu dicuci dengan akhlak yang baik. Walaupun kusuk yufsidul amala, akhlak yang jelek merusak amal. Karena yufsidul qalu al-asal, sebagaimana juga merusak amal. Jadi bagaimanapun hebat kita, kalau amalnya baik maka semuanya rusak. Al-yumnu husnul khuluq, kanan itu adalah akhlak yang baik. Husnul khuluq sunnah. Akhlak yang jelek itu adalah racun. Racun bagi siapa? Dia orang di sekitar kita. Racun apa enggak? Kalau istilah kita itu benalu. Ya dah. Ada teman kita hilang baik makanan ke benalu bukan? Ada teman kita berosok, dia yang tukang pakai. Nah, kita melihat dia yang tukang makan. Dilihat uang kita dihabisin pakai belanja, gimana? Benar? Apalagi suka ngomel-ngomel. Nanti kita yang beli listrik, ini doang bayar listrik. Benar bukan? Jadi racun untuk kita kan? Nah, segera singkirkan racun itu biar tidak sakit. Sakit apa? Sakit. Ya kan, tergosip kan? Ya kan? Jangan yang tahan. Qala Hakim di saat akhlaki menurut Al-Azhar. Jadi akhlak yang luar biasa yang baik merupakan tambang rezeki. Jika mau punya apa namanya, tambang, artinya kekayaan yang terpendam, perbaiki akhlak. Karena kalau kita akhlak baik, dengan duit aja itu dibukakan pintu kepercayaan, ya kita jadi jujur, ya kan? Kalau kita tidak jujur, ya bilang entah kamu. Kalau lahor man sa'akulku dokoris kubu, berkata yang lain, siapa yang buruk akhlaknya sempit rezekinya. Malah tidak masih orang teman yang jelek perilakunya, yang baik aja kita malas.
lagi dan jenuh dua ya. Wa anzaba nafsahu, dia sedang menyiksa dirinya. Jika ya lagu jika sekali atau jika pepeng lihat tulang-tulangan emang dia suka lihat lagi ada uang nanti belanja ke bos ada yang itu ada yang kayak ini kan tidak ada orang dan coba ya lagu yang ngebos Faya'ishu daiman ma'na sirki fitani wa adawati, maka dia hidup dengan orang dengan penuh fitnah. Ya banyak masalah dan juga penuh permusuhan. Kan kita jadi benci ya sama teman seperti itu. Lamun boleh bantu kesinggiran orang alhamdulillah dia pulang. Ya ada. Begitu datang ada penyakit. Kenapa ya? Karena kita capek dengan perilakunya tidak baik. Watadriku bil ardi ma rahubat, dan sempit bumi yang seharusnya lebar. Jadi dunianya adanya sempit. Karena munaza'ah, kusumat, ada percakapan, ada debat, perkaharian, dan bumi yang bumi itu terasa sempit. Kalau syair, la amruka ma'rukat bila dibiarkan. Sungguh urusanmu tidaklah sempit negeri ini dengan penduduknya. Walakinna akhlaq rijali tudibu, tapi akhlak orang yang buat bumi terasa sempit. Dan kalau disakitin terus dia memang sempit rasanya dunia ini. Jadi bagaimanapun banyaknya penduduk bumi tidak akan kehabisan tempat kita. Tetapi akhlak orang yang tidak baik jadi itu sampai seluruh. Kalau akhlak di dalam terpasik akhlak qaumin, kalau akhlak seorang satu kaum tidak baik, misalnya satu kaum itu sepakat hukumnya apa? Kalau laki rata-rata berzina misalnya, atau mau istrinya harus cari nafkah misalnya, nggak cari nanti di bohong istrinya, dia hanya cuma mabuk saja. Misalnya itu ada suatu kaum sabar di perempuan. Tadi kubihim pasti hatu bilang terasa sempitlah negeri itu walaupun dia luas. Padahal negaranya beberapa kali lipat negara orang, tapi karena alamnya tidak baik, satu negara itu alamnya buruk ya, salah sedikit pajak orang, ya kan ada yang gitu kan, salah sedikit mutilasi orang maksudnya. Bapak Amir Syuara berkata pemimpin para penyair Syauqi, Innamal umamul akhlaku ma'rufiyah, sesungguhnya umat dari anak itu apa yang tersisa. Fa'inhu zahabat, kalau dia berduka cita, sedih, galau, maka dia akan zahabat akhlakum zahabat. Kalau anak mereka hilang, maka hilang semua. Karena itu berbaiki. Qala ayatun wa laysa bi'amilin bunyanul qaumi, tidaklah bagi seorang amil bangunan suatu kaum idza kanat nufusuhum qaraba, kalau ahlak mereka besar. Tidak ada gunanya. Ada apa namanya? Amil itu apa namanya? Menara ya, rasanya yang jadi simbol menara. Simbolnya amil itu sejenis menara. Bangunan itu simbolnya pakai apa? Menara. Nah ya itulah bahasa kita. Jadi bukanlah menara itu yang jadi apa namanya simbol satu bangunan, tetapi kalau akhlaknya rusak maka tidak ada gunanya bangunan ini. Rumah mewah, menara sembahyang, enak apanya? Rumah mewah, ada yang narkoba, ada yang berzina, macam-macam. Apa enaknya rumah sembahyang? Nah, karena itu tetap pelajari akhlak supaya kita bisa berubah akhlak kita sedikit demi sedikit. Ya awalnya mungkin
capek ya lama-lama jadi Allah subhanahu